Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu CPU cooler terbaru dari Thermal S. Kalau yang sebelumnya seri GT390 yang udah saya review di harga terjangkau, tapi kalau yang ada di sini serinya anti RGB seperti boxnya yang ada di sini ya. Ada dua tipe sih, yang dimana seperti yang ada di sini. Ini adalah Thermal S seri AR6. Tapi kalau yang ada di sini R12. Tapi untuk saat ini kita akan review dari segi AR6 dulu. Seperti contoh yang ada di sini boxnya dan juga di sini mentambahkan yang berwarna putih. Ada dua tipe warna sih, putih dan juga hitam. Dan sama-sama anti RGB semua dari segi AR6 dan juga 12. Intinya seperti itu, dan seperti biasa sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mengunboxingnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini dari segi boxnya, dia berwarna hitam, cuma ada silver doang tulisannya ya. Silver putih lah, dia itu silver sekali clean, terlihat cakep lah dan juga elegan. Di bagian belakang ada speknya. Sebelum saya bacakan speknya, kita unboxing dulu di bagian dalam sini isiannya apa aja. Thermal S AR6 kita buka. Di bagian atas ini ada user manualnya untuk pemasangan, serta ada bracketnya ini semuanya, dan juga ada ini sih obeng dikasih free yang bentuk L ya, seperti yang ada di sini untuk bentuknya. Ya lumayan lah untuk ini. Dari bagian dalamnya dia ada CPU cooler yang cukup besar seperti ini penampakannya, yang berwarna hitam ya. Fan-nya 12 cm, dia itu besar banget. Dari bagian atas ini berwarna hitam dan juga ada logo Thermal S-nya. Keren sih. Ini yang berwarna hitam, ini yang berwarna putih. Dan kita lanjut dari segi spesifikasi di bagian belakang yang ada di sini. Untuk speknya di bagian pojok sini ya. Dari mana tersebut, untuk prosesnya dia itu tinggi di 156 mm. Jadi rata-rata semua casing dia itu masih bisa masuk, jadinya aman lah untuk yang ada di sini. 156 ya. Dan juga untuk support Intel maupun AMD, yang dimana Intel di 1200, 115X, 1700, 1800 dia itu support. Tapi kalau yang 1851 mungkin support lah, karena bracketnya hampir sama seperti di 1700. Dan juga AMD cuma di AM4 maupun di AM5 aja, itu udah lebih dari cukup. Dan juga untuk yang ada di sini untuk fan-nya, fan speed-nya di 800 sampai di 2000 rpm. Terbilang ini kencang dan juga silent. Dari mana paling bawah di 800, paling kencang di 2000, itu udah cukup bagus. Ya minimal di 1800 lah. Tapi ini di 2000 terbilang bagus. Dan juga beratnya di 952 gram. Hampir sekilo lah untuk speaker yang ada di sini. Kalau biasa seperti itu sih spek inti di bagian belakang ini. Dan lalu kita cek dari segi di bagian dalamnya isiannya apa aja. Di bagian dalam sini untuk bracket-bracketnya kita cek apakah ada thermal paste yang suntikan atau tidak. Kita lihat dulu. Dan ada sih Thermal S kecil ini ya, tapi tidak ada serinya. Kalau yang Thermal S kecil itu kan juga mengeluarkan serinya T6, T8, T10, T12 kalau nggak salah. Tapi di sini nggak ada tulisannya T berapa, cuma Thermal S aja. Ya bisa dibilang ini udah cukup banget lah. Dari sini bracketnya semua. Dan di bagian sini CPU coolernya berwarna full black semua, dan juga fan-nya keren sih, yaitu berwarna hitam tapi ada kayak kasar-kasarnya lah. Ini keren dari segi tampilannya. Dan di bagian bawah sini dia itu menggunakan 6 heat pad. Dari bagian heatsingnya berwarna silver, tapi kalau bisa dikasih berwarna hitam lah supaya lebih bagus sih kalau aku pribadi ya. Tapi heatsingnya tersebut dia itu tebal dan juga berat, jadi performanya kalau aku pribadi terbilang ini harusnya bagus sih. Dan juga cara pemasangannya di bagian ini kan bautnya di bagian bawah sini ya, nggak kelihatan. Yang satunya tersebut di bagian fan, yang satunya tersebut di bagian atas ini bisa dibuka juga nih ya, bisa dibuka untuk membaut di bagian belakang ini. Jadi seperti itu cara pemasangannya. Tapi nggak usah khawatir, kita akan pasang aja nanti di Intel Elgato 1700 di Core i7 Gen 12 12700F untuk pengujian di CPU cooler ini apakah bisa menghandle-nya atau tidak. Dari wattnya tersebut di 167 watt lah. Dan juga kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya, apakah ini bisa bersaing atau tidak. Dari mana di harganya di 850.000 untuk produk ini, berwarna putih maupun berwarna hitam sama-sama aja. Terbilang cukup tinggi juga, hampir sama seperti mereknya Set mungkin 6 di harga 800 ribuan. Tapi kita akan tes saja nanti mana yang lebih bagus, ini atau CPU cooler yang lainnya yang menggunakan pipa maupun menggunakan water cooling. Ininya seperti itu. Dan gak usah berlama-lama, dari segi penampakan yang ada di sini kita lanjut ke reviewnya aja langsung. Tapi sebelum itu kita pemasangan dulu di Elgato 1700. Itu aja, lanjut ke pemasangannya dulu. Yuk.
Lanjut ke pengujian suhunya menggunakan thermal S AR6 untuk mendinginkan Core i7 Gen 12 yang dimana suhu ruangannya 30 derajat tanpa AC sama sekali. Yang pertama dari segi thermal S AR6 dulu, untuk minimalnya mendapatkan di 32 derajat dan juga maksimalnya di 87 derajat. Terbilang untuk minimalnya ini dingin. Dalam kondisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, dia mentok paling bawah 32 derajat. Dan juga maksimalnya bisa dibilang ini cukup panas, tapi dia masih aman di bawah 90 derajat. Untuk yang ini saya tes di Cinebench dan dia mentok di 87 derajat untuk menghandle 167 watt dari Core i7 12700F. Ini pun terbilang cukup bagus. Dan kalau kita bandingkan seperti data yang ada di sini CPU coolernya, yang pertama kita bandingkan dari segi APNX AP1V yang dimana di harganya cuma berbeda dikit, dia tuh performanya sama dari segi maksimalnya sama-sama di 87 derajat. Meskipun minimalnya itu berbeda, lebih dingin di APNX, terpaut di 5 derajat ya wajar sih, terbilang agak jauh. Tapi yang dinilai dari segi maksimalnya, dia itu sama performanya untuk pengujian dua CPU cooler ini. Dan kalau kita bandingkan dari segi yang menggunakan tower juga di air cooling, dari SatMugen 6 maupun ALSE E600 Pro di harga yang lebih tinggi, dari segi suhu maksimalnya terpaut cukup jauh. Dari segi SatMugen 6 terpaut di 7 derajat, apalagi di ALSE terpaut sekitar di 8 derajat. Jadinya thermal S AR6 tidak bisa menyaingi dengan CPU cooler di harga di atasnya, terpaut di 200 ribuan sampai di 500 ribuan. Jadi ya wajar sih untuk itu. Dan kalau kita bandingkan dengan water cooling, ya emang jauh banget ya. Dari sama KW360R di harga 1,5 juta, dari segi minimalnya terpaut di 4 derajat, apalagi maksimalnya terpaut di 14 derajat. Jadi ya wajar sih, untuk CPU cooler ini thermal S AR6 tidak bisa menyaingi water cooling untuk yang triple fan. Ataupun yang dual fan mungkin belum bisa lah. Kalau ya single fan mungkin bisa, tergantung brandnya juga. Intinya seperti itu, seperti data yang ada di sini pengujiannya. Kalau misal pengen lebih lama, silahkan di pause saja untuk video ini. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 555.000, apakah ini bagus atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini cukup bagus di harganya. Ya sesuai lah. Yang dimana tersebut bisa menghandle Core i7 12700F dengan aman, meskipun maksimalnya di 80-an untuk menghandle 167 watt. Dan apalagi performanya itu sama seperti di APNX AP1V di harga yang cukup berbeda di 45.000, lebih mahalan APNX. Tapi dari segi desainnya dia itu keren, full black, cocok untuk rakitan tipe full hitam semua. Ini bagus dan juga besar lah dari segi CPU coolernya. Serta fan tipenya tersebut yaitu black berwarna hitam dan juga dia itu silent. Apalagi kecepatannya tembus sampai di 2000 rpm, terbilang ini cepat. Serta yang lainnya tingginya di 156 mm. Jadi rata-rata semua casing gaming dia itu bisa masuk lah untuk yang ini. Dan kalau kurangnya dia itu tidak bisa bersaing dengan water cooling 360 mm yang triple fan maupun yang dual fan. Tapi kalau yang single fan ya mungkin next time lah dengan CPU cooler ini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, thermal S AR6. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review part PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.